Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yesus Mahendra bisa menyapa kembali Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Hari ini sangat spesial sekali pemirsa, tidak hanya menjelang bulan suci Ramadan 1440 Hijriah saja, namun juga ini merupakan salah satu program dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang patut diacungin jempol. Nah, programnya seperti apa sih? Kemudian juga secara detailnya ataupun penjelasan mendalamnya seperti apa? Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Kita langsung sapa saja pemirsa. Yang pertama, tentunya the one and only, ada Ketua FKUP Kota Pekalongan, ada Kiai Haji Ahmad Marzuki. Assalamualaikum Pak Yai. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ini menjelang Ramadan seperti ini jadwal kayaknya sehari bisa sampai 15 ya. Tapi yang penting adalah sehat ya, karena bisa merata gitu kan untuk melakukan maido hasanah di mana-mana. Oke, selain ada Pak Kiai Marzuki, kita juga sudah kedatangan Kepala Kementerian Agama Kota Pekalongan, yaitu aja Bapak Haji Kasiman Mahmud. Assalamualaikum Pak Kasiman. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kasiman? Alhamdulillah sangat sehat. Long time no see ya Pak Kasiman ya. Sudah Udah lama. Kita bulan. Terakhir talkshow berapa? 5 bulan yang lalu ya? 5 bulan yang lalu. Kehadiran Kementerian Agama Pusat ya Pak Kasiman ya. Luar biasa. Semoga Pak Kasiman juga sehat ya. Sehat, insyaallah. Rezekinya semakin melimpah. Amin. Kalau ya uangnya lebih, kasihkan ke Asis. Ya, Pak Yai mau minta nggak? Ya, Ya nggak usah minta tapi diberi ya Pak Yai. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah. Selain itu kita juga sudah kedatangan ada Romo Yohanes Suratman. Apa kabar Romo? Selamat siang. Selamat siang Mas Asis. Sehat ya. Romo? Ya, puji Tuhan saya puji sehat. Tuhan sehat, luar biasa. Ini Romo ini baru di Kota Pekalongan kalau nggak salah bulan September ya Romo ya? Bulan November. Oh, November malahan. Tanggal 1 November. 1 November. Waktu Jadi itu Pak Kiai Haji Marzuki juga ikut hadir. Ya, waktu ke sana gitu ya. Ini luar biasa. Jadi belum genap 1 tahun, tapi semoga bisa menjadi ataupun menebar manfaat untuk umat ya, Pak Yohanes semuanya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kita bakal membahas apa sih? Kita bakal membahas perihal safari rumah ibadah atau rumda dan juga organisasi keagamaan ataupun orgama pemirsa. Oke, langsung saja kita bahas secara detail ya. Kita ke Pak Yai terlebih dahulu. Pak Yai, ini mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bingung gitu kan, ataupun mungkin belum familiar, ataupun ada beberapa yang belum tahu ya. Apa sih Pak Yai yang dimaksud dengan tentunya safari rumah ibadah atau rumda dan juga organisasi keagamaan ataupun orgama? Bisa dijelaskan secara detail, silakan. Ya, jadi ini kan kita berpaku pada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang FKUB. Di situ dijelaskan bahwa sebetulnya tanggung jawab kerukunan keamanan itu wali kota dan bupati. Betul. Tapi kemudian wali kota bupati membentuk yang disebut Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang terdiri dari semua tokoh-tokoh agama yang ada. Nah, adapun tugasnya yaitu berdialog dengan tokoh-tokoh agama apapun yang ada di situ. Yang kedua, menerima aspirasi dari semua tokoh agama, termasuk organisasi masyarakat keagamaan. Kemudian juga menyampaikan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan agama. Itu jadi kita itu semacam penghubung ya. Penghubung gitu. Jadi ada di tengah gitu ya. Dari situ kemudian terutama juga menangani rekomendasi rumah ibadah ya. Itu tugas utama di situ. Nah, dalam kegiatan ini safari itu kita sudah mengenal pokoknya perjalanan ya, keliling lah. Safari itu yaitu bahasa Arab kan safar ya. Keliling ke rumah-rumah ibadah. Ya, ada gereja, ada masjid, ada kantor-kantor ormas ya. Kemudian ada pura, ada litang. Litang ini tempat ibadahnya orang Konghucu. Oh, biasanya kan tahunnya kelenteng. Betul. Kelenteng itu tidak, kelenteng itu justru untuk tempat ibadah tiga kepercayaan. Ada dari Buddha, ada Konghucu, ada Taoisme. Itu beda, itu tridharma ya. Kami berkeliling, ya terus terang maksudnya ya kita tadi menjaring aspirasi itu dan berdialog. Dan kami ingin sama-sama memberikan pengalaman, mendapat pengalaman. Contoh ketika saya ke satu daerah ke
Refaiyah ya, itu daerah di Menteh itu kan peteng itu kayak sitol itu. Itu Romo daerah itu ya, daerah itu ke sana. Petengnya kenapa Pak ya? Ya kan masuk desa, Masuk gang itu luar biasa. Ya kan tahu, dan Roma kan tahu bahwa Islam itu tidak seperti yang dibayangkan sekarang Islam itu ganas-ganas ya. Waduh. Ternyata yang ada FKUB itu kan ramah-ramah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada Refaiyah, ada Al-Irsyad, itu Islam yang ramah. Jadi nanti kan punya persepsi tidak seperti itu. Jadi kita bisa memilah dan memilih. Itu yang melatar belakangi kami dari FKUB untuk mengadakan safari. Ya, jadi udah jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa ini merupakan sudah diatur dalam undang-undang juga ya untuk kerukunan umat beragama ini. Nah ini diinisiasi tentunya memang karena kita tahu ya Pak Yai bahwa di Indonesia itu kan tidak hanya satu agama ya, walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Islam ya, tapi di dalamnya situ banyak juga tentunya masyarakat yang beragama seperti Konghucu ya, kemudian ada Buddha, ada Kristen, ada yang lain sebagainya. Oke, sekarang saya ke Pak Kasiman. Pak Kasiman, bagaimana tanggapan Bapak perihal program yang diinisiasi ya oleh FKUB Kota Pekalongan ini, bisa dijelaskan nggak? Ya, program Safari Rumdah dan Orgama ini bagian dari program yang menurut saya sangat baik ya, sangat bagus untuk terus dikembangkan, diinovasi dan tentu tidak boleh mandek karena dalam rangkaian kegiatan itu tentu yang pertama kan silaturahmi. Betul. Apalagi kalau dilihat dari tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah melayani semua agama, semua suku bangsa dan masyarakat Indonesia. Jadi karena kita sebagai mitra, ini Kementerian Agama kami anggap mitra, mitra yang selalu bersinergi dengan FKUB, maka tugas kami agar bagaimana supaya kegiatan Safari Rumdah dan Orgama ini agar dipastikan tetap berjalan dengan baik. Karena terus terang kita berterima kasih kepada teman-teman ini, Pak Kiai Marzuki tentunya sudah belasan tahun luar biasa yang mengomandani kegiatan ini dan tidak pernah lelah beliau ini. Walaupun masih muda apa sudah tua? Muda. Ya? Ini Pak Yai Marzuki itu masih 12 tahun. Tua. Iya, belum tua. Masih 12 tahun Pak Yai semangatnya berkobar. Jadi intinya kami dari jajaran Kementerian Agama Kota Pekalongan berkomitmen dan tugas serta fungsi kami itu adalah melayani semua umat beragama baik antar maupun internal umat beragama. Selain itu kan kami juga punya tusi adalah lintas sektoral, kemudian pendidikan agama dan pendidikan agama itu semua agama kami layani. Sekolah-sekolah, madrasah-madrasah di semua agama itu tetap kita layani. Dan yang paling penting karena agama ini ada 6 ya yang resmi dan tidak resmi mungkin juga banyak. Lebih banyak ya. Harus kita layani semua. Bagaimana heterogenitas ini bangsa Indonesia ini yang berbeda-beda, terutama masalah agamanya, ya paling tidak dapat menurunkan tensi-tensinya perbedaan itu, tensi-tensi yang sangat berbeda itu kemudian bisa saling memahami dan akhirnya menjadi adem, ayem dan damai. Wah, luar biasa ya. Ini kalau mamanya bisa bersinergi seperti ini semuanya akan tenang ya Pak Yai ya. Luar biasa, dari instansinya tenang, dari antar umat beragama juga tenang gitu kan ya. Oke, sekarang saya ke Romo Yohanes. Romo, dari pihak Romo sendiri bagaimana menyambut program ini gitu kan, yang kita ketahui bahwa tujuan pasti baik untuk kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan. Silahkan Romo. Betul sekali Mas Asis. Kami Gereja Katolik ini bagian dari FKUB yang diketuai oleh Pak Kiai Haji Ahmad Marzuki dan juga dari Pak Haji Kasiman sebagai Kepala Kemenak Kota Pekalongan ini. Beliau berdua ini pemimpin kita yang sungguh luar biasa. Ya, karismatis sekali. Selalu hadir, menyapa, merangkul kami. Kami dari Gereja Katolik itu mendapat kunjungan dari teman-teman FKUB. Dan kunjungan kemarin itu bukan pertama-tama dikunjungi, sudah berkali-kali. Romo-romo sebelum saya di sini itu dikenal oleh beliau. Lalu Pak Haji Kasiman ini juga pemimpin Kemenak yang luar biasa, yang tadi beliau mengatakan merangkul semua pemimpin untuk semua agama, semua suku ya. Itu membuat saya paling tidak sebagai
yang ikut serta dan saya sebagai pemimpin Gereja Katolik di Santo Petrus Pekalongan menyambut gembira. Dan saya pun ikut keliling menjadi bagian dari FKUB ini, mengunjungi rumah-rumah ibadat dan organisasi keagamaan. Memang saya baru mulai November yang lalu, dan saya melihat daftar selama ini sudah mengunjungi nanti malam ya, 14 ya rumah ibadat, luar biasa. Kami merasakan teman-teman itu kehadiran Pak Kiai Haji Marzuki dan Pak Kasiman ini, beliau tokoh yang bisa mengajak kami semua untuk menjadi rukun. Betul. Saya mendengar setiap kali sambutan itu ada istilah-istilah yang khas ini ya. Dulu katanya Pekalongan itu sumbu pendek, tapi sekarang berkat kepemimpinan Pak Kiai Haji Marzuki dan juga Pak Kasiman Sudah tidak ada sumbunya. ya sudah tidak ada Luar sumbunya. biasa Gitu ya. Selalu kunjungan datang lah di masing-masing rumah ibadat dan organisasi keagamaan itu biasanya menjelaskan dari kelenteng sendiri ini apa, Buddha aja ada beberapa, dari organisasi Islam yang terakhir itu Rifaiyah ya, dijelaskan. Saya juga baru ngerti. Katanya rukun Islam satu. ya, Tidak hanya 5. satu, ya. Itu perbedaan. Tetapi yang menarik kita menerima semua perbedaan. Nah, ini kan indahnya di sini. Betul. Kita siang ini juga bisa duduk bareng ya. Ya, kita bisa menerima perbedaan, dan perbedaan itu ya tidak menjadi persoalan. Soal keyakinan itu masing-masing orang punya keyakinan. Ya. Dan kalau itu memang diyakini dan dihayati, lalu kita menjalankan hal yang baik semua, masing-masing agama mengajarkan kebaikan. Kalau semua orang beragama ini berjuang untuk kebaikan bersama, kan menjadi indah. Wah, luar biasa. Kota ya, Pekalongan Romo, ya. menjadi damai, tentram, khususnya. ya, Dan pengaruhnya juga pasti ke luar. Ya, itu. Oke ya, Romo, luar biasa sekali Ya. tentunya. Ini memang kalau kita berbicara kerukunan umat beragama sangat adem gitu ya Pak Adem ya. sekali, Kalau mamanya betul. tidak ada huru hara Iya. kayak tadi juga, kalau sumbunya agak lumayan pendek itu agak lumayan huru hara ya Pak Yai. Tapi alhamdulillah dengan adanya FKUB ini, kemudian dikepimpinan oleh beliau-beliau yang sangat luar biasa, selalu memberikan sosialisasi untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan kan ibaratnya ada Jaranti ya. Iya. Ada Jawa, Arab, Tionghoa gitu Iya. ya. Suku yang ada seperti itu. Tapi kenapa kita bisa bareng-bareng? Alhamdulillah dengan adanya tentunya toleransi itu ya Pak Yai ya. Oke, kita kembali lagi ke Pak Yai Marzuki. Pak Yai, bisa diceritakan nggak sih Pak Yai, awal mulanya program ini dari kapan Pak Yai? Dari tahun berapa gitu? Apakah ini program baru atau memang dari tahun sebelumnya sudah ada gitu? Ya, jadi ini kan mengulang program dulu ya. Oke. Dulu itu judulnya itu Rekat Umat. Perekat umat. Nah, rekat umat, ya, Tapi jadi- tetap ke rumah ibadah Iya, rumah ibadah waktu Pak Yai. terbatasnya 6. Hanya 6 saja. 6 sesuai dengan Kenapa agama yang ada. Oke. Nah, dan waktu itu kan kita masih tidak seperti sekarang. Sudah ada welcome luar biasa. Dulu itu kami terus terang berat. Tidak semua. ada kendalanya berarti Iya, ada tidak semua struggle-nya gereja ya? bisa menerima, belum tentu. Oke. Saya ceritakan pertama kali saya bisa temu boleh. Romo Santo Petrus itu saya butuh waktu 3 bulan loh. Karena perlu meyakinkan Romo terdahulu itu Pak Marzuki itu maksudnya apa gitu loh. Kok keluyar, perlu di belakang pasar Banjar itu ada apa. Tapi tiba-tiba saya bertemu Dengan usaha kerasnya dia Pak Yai. menyatakan, Pak Marzuki, saya sudah tahu maksud panjenengan. Mulai sekarang Santo Petrus di belakang panjenengan siap membela. Dan saya itu Ya. semuanya tahu. Iya, saya tidak mau itu ya namanya. Butuh proses Orang ya. Pekalongan seperti itu. Semuanya tidak menerima. Dari Islam pun kan pertama tidak bisa menerima. Oke. Iya, dulu waktu pertama dideklarasikan di Pemkot pelantikan pertama itu kami sudah diserang. Itu tahun berapa berarti Pak? Tahun Marzuki? 2007. 2007. 15 tahun yang lalu ya. Orang Islam kok konconnya orang Islam gitu loh. Itu Oke. kita harus betul-betul Harus butuh knowledge yang lebih Iya. ya untuk masyarakat Tidak seperti main-main. itu. Ya katakanlah saya dulu kalau ke rumah-rumah ibadah teman-teman yang non muslim saya kan umat tempetan. Nah, ini kan butuh proses lah sekarang.
saya merasa sudah luar biasa. Luar biasa ya untuk Iya, bisa gitu. menerimanya. Dulu Bahkan dulu kalau mamanya kita masuk ke rumah ibadah yang bukan agama kita, itu udah murtad langsung gitu ya. Makanya Saking ya, ekstrimnya ya sih, walaupun gitu. secara pribadi kita ada pergolakan dalam batin ya. Karena saya sendiri kan sebelumnya saya itu dididik dalam arti madrasah kolot ya. Gitu, kolot ya. Saya untuk menerima perubahan itu tidak mudah. Lah saya begini tuh. Artinya kan saya bisa melewati itu semuanya. Dan tadi itu dulu hanya 6 rumah ibadah, sekarang udah sampai 14 titik. Luar biasa. Pak Yai, nanti kita lanjutin lagi ya, karena waktunya harus selesai terlebih dahulu, nggak masalah buat pemirsa. Nanti kita bakal lanjutin lagi, masih membahas perihal safari rumah ibadah ataupun rumda dan juga organisasi keagamaan ataupun orgama. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, kita lanjutkan kembali masih bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Ini Aziz bisa berada di sini, kemudian di tengah-tengah orang-orang hebat ini sangat luar biasa pemirsa. Adem rasanya ya. Masih ada Romo Yohanes, kemudian ada Pak Kasiman dan juga ada Pak Yai Marzuki. Oke, sekarang saya ke Pak Kasiman kembali ya. Pak Kasiman, kalau kita berbicara tentang peran ya, tadi kan Pak Kasiman sudah menjelaskan sedikit gitu peran dari Kementerian Agama di dalam program ini gitu kan ya. Ada nggak sih Pak Kasiman dijelaskan lebih detailnya lagi gitu. Saya lihat bukan kemarin, tadi saya sempat membaca artikel juga ada foto dari Pak Kasiman ikut serta ya dalam program ini. Jadi terjun secara langsung juga gitu ya kan ya. Nah, kalau perannya dari Kemenak Kota Pekalongan itu lebih detailnya seperti apa sih untuk program ini Pak Kasiman? Tadi saya sampaikan tadi, menurut saya simpulnya itu sebenarnya yang harus lebih giat, harus lebih termotivasi itu justru kami Kemenak. Karena kami punya tanggung jawab dari pemerintah dan apapun dibiayai pemerintah. Wong beliau ini yang tidak dibiayai pemerintah pun mau bekerja keras dan semangat. Maka saya nyatakan kepada teman-teman ini, bapak-bapak dan kiai-kiai ini, ya saya bilang selama saya tidak sakit, saya berkomitmen untuk selalu hadir. Kecuali saya ada tugas keluar kota. Dan ini memang saya buktikan sebagai contoh kepada jajaran Kemenak dimanapun berada, dimanapun, apakah di KUA, umpamanya di madrasah, di sekolah-sekolah, pondok pesantren, bahwa ini akan menjadi contoh uswah hasanah, teladan yang baik. Bagaimana pimpinannya kemudian bisa merangkul, bisa mengajak, kemudian bisa berkoordinasi, bisa bermitra dengan FKUP, dan di dalamnya agama-agama yang berbeda, dan tentu juga ormas-ormas yang ada, ormas-ormas Islam yang ada. Dan yang paling penting itu, yang pertama yang paling penting itu motivasi kita, kemudian bagaimana kita kemudian sangat melebihi beliau-beliau ini dalam motivasinya. Gitu, ya? Kemudian kami memang minta maaf ya, karena kalau ini kan sebenarnya butuh anggaran. Bahkan salah satu program Kemenak yang paling vital itu kan sebenarnya bagaimana program moderasi beragama itu bisa tersosialisasi. Benar Mas Aziz ini. Jadi ini termasuk kita selalu menyisipkan. Apa kata Romo tadi? Perbedaan itu suatu keniscayaan. Tapi dengan kita saling memahami perbedaan, dan tidak ada masalah. Betul. Nah, perbedaan, tapi kalau urusan ideologi kan urusan masing-masing. Kalau itu pasti berbeda. Dan semuanya ini menyatakan seperti itu. Nah, Pak Kiainya sebagai ketua FKUB menyatakan seperti itu. Teman-teman dari Romo, dari pendeta, kemudian dari agama-agama lain juga begitu. Ditambah lagi teman-teman kita yang dari ormas. Dan semuanya punya keinginan bersama bahwa saling memahami perbedaan. Dengan perbedaan itu kita tidak mempersoalkan, lalu kita bisa hidup
damai, tentram, Saling dan berdampingan, saling mendukung ya. dan saling berdamping. Luar biasa. Ini ya. yang sangat penting ini. menurut saya. Oke, jadi memang supportnya insya Allah 100% gitu ya. 100%. Makasih Kalau banyak bisa Ibu malah jelasnya. lebih itu. Malah lebih. Kalau mamanya ada anggarannya, pengen diberikan gitu. Karena memang ini baik gitu ya Pak Ya, Kasiman. ada ya. sih, tapi kan ya. Iya, ada 40 juta. Disebutin lagi. Ini Mohon maaf Pak Kiai, tidak sebanding. Pak Yai, Pak Yainya Iya. barbar ya Pak Mirza, nggak apa-apa. Pak Yai, ini kan Aziz kan adalah moderat milenial agent dari Kementerian Agama Provinsi iya. Jawa Tengah nih, ya, yang alhamdulillah dari asalnya Kota Pekalongan bisa pakai Aziz kalau Ya, mamanya jangan butuh apa-apa khawatir. nanti untuk kita moderasi beragama secara bersama-sama Iya, ya. iya. Butuh Sinkron master nih. of ceremony, Ya, bisa untuk saya- moderatorin, Iya, untuk iya. menengahi dan membawakan acaranya. Silakan Nah, Ya, nanti bisa nanti undang saya atur. Aziz. Yang penting tahu sendiri kan. Nggak masalah itu. Yang penting kita kan bersama-sama Iya, kerukunan iya, umat iya. beragamanya Pak Kayak Yai. guyon ya. Iya, jadi ibaratnya Aziz kan memang salah satu tugasnya adalah untuk memoderasi ya, Iya, terlebih betul. untuk kaum milenial ataupun anak-anak muda Pak Yai. Iya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya buat pemirsa yang ada di rumah, kita ke Romo Yohanes. Romo, Ya. menurut Romo sendiri ya, poin penting apa sih yang bisa diambil dari program ini, Romo? Ya. Silakan. Terima kasih. Jadi kami FKUB ini kan safari ya, keliling ke rumah ibadat, organisasi keagamaan, dalam rangka safari silaturahmi ya, untuk membangun relasi. Jadi menurut saya poin pentingnya di sini adalah kita membangun jembatan yang menghubungkan semua pihak. Ya, dengan membangun jembatan yang menghubungkan semua pihak, kita bisa ketemu, bisa bersatu, bisa saling mengenal, bahkan sampai bisa menerima perbedaan. Kita membangun jembatan dan bukan membangun tembok yang memisahkan satu sama lain. Ya, kalau kita membangun tembok, lalu kita nggak kenal siapa-siapa. Betul. Kita menutup diri. Tapi kita membangun jembatan. Safari itu kan keliling-keliling. Tadi Pak Kiai menjelaskan safar ya. Keliling, Ya, keliling itu keliling untuk menghubungkan, bertemu dengan yang lain. Kita ibaratnya membangun sebuah jembatan, bukan membangun tembok ya. Di Kaliloji itu ada jembatan sebelah gereja saya. Dengan ada jembatan menghubungkan, ada masjid sebelah saya ya. Juga Batik TV ya. Betul. Sehingga saya bisa sampai di sini. Ini jembatannya juga legend, Ya, heritage ya, heritage ya. Romo ya. Jadi, Iya, dan iya, iya. kami sungguh salut ya, karena kita budaya masyarakat kita, orang Jawa, orang Indonesia, terutama juga pada umumnya, itu mengenal budaya panutan ya, Betul. keteladanan. Lalu beliau-beliau ini, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, memberi contoh. Dan masyarakat menyaksikan, ya, pemimpin-pemimpin kita memberi contoh yang baik. Lalu orang, ya masyarakat akan mengikuti, menerima. Karena itu memang harus dimulai dari pimpinan. Iya. Pak Kasiman luar biasa. 100% peranannya mendukung FKUB. Tadi Betul. mengatakan selama tidak sakit, selama tidak dinas di luar selalu hadir. Betul, saya Termasuk merasakan. malam ini insya Allah hadir Pak. Luar biasa. Ya, Pak Kiai juga yang ya beliau merasa belum sepuh katanya tadi. Masih semangat muda ya. Iya. Betul. Beliau tuh hari ini aja tadi ada acara di Pemkot, Pemkot. Lalu Nanti habis lanjut. ini ada acara lagi nih. Ada acara lagi. Romo. Luar biasa toh. Nanti malam ada Itu lagi. Nanti malam ada lagi Ya, ternyata. itu dalam rangka memang ya menyatukan semua pihak untuk kebaikan bersama. Luar biasa. Ya, poin pentingnya menurut saya kita semua dari berbagai agama, kelompok masyarakat, organisasi, ya, mari membangun jembatan yang mempersatukan, bukan tembok yang memisahkan satu sama Betul. lain. Ya, itu. Luar biasa. Ya. Jadi poin pentingnya adalah membangun jembatan, jangan membangun tembok ya. Karena jembatan itu tentunya Tembok bisa pemisah, ya. untuk apa ya Pemisah, ibaratnya jalan gitu ya, ya. menuju kebersamaan pemirsa. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali kita ke Pak Kiai Marzuki. Pak Yai, ini bisa dijelaskan nggak sih Pak Yai isi dari kegiatan program ini itu apa? Apakah antara di tempat satu dengan tempat yang lainnya itu berbeda atau semuanya sama gitu Pak Yai? Jadi kami sebagai orang Islam kan memetik salah satu ayat ya, Hujurat 13 itu di situ menerangkan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan berbeda dialek, warna kulit.
itu keniscayaan. Tapi ada perintah li ta'arofu, saling mengenal. Betul. Nah, dari kata ini kemudian ketika saya masuk, taruhlah misalnya ke gereja Santo Petrus, Romo saya silakan menyampaikan apa tentang Santo Petrus itu apa, Betul. Biar bagaimana saling mengenal gitu ajarannya, ya. bagaimana. Ya, saya berikan bebasan, sudah ngomong apa saja. Demikian pula di Buddha saya sampaikan sama saja apa adanya supaya mereka tahu. Demikian di Islam ya menyampaikan. Tadi kan kemudian Romo mendapat ilmu, oh ternyata di Refaiyah tidak sama dengan di NU. NU rukunnya Islam 5, Refaiyah cuma 1. Kan ini ada masukan baru. Betul. Kita saling mengenali. Nah, dari mana kita memahami. Oh seperti itu betul tadi. Pada endingnya kemudian kan setelah memahami ya akan timbul toleransi. Jadi tidak kemudian toleransi kita tuh tiba-tiba mengikuti yang lain, tidak. Kita mengenal lah. Dan ini prosesnya luar biasa, dan satu hal yang saya bangga itu safari ini menarik perhatian generasi muda. Oke. Banyak generasi muda yang ikut itu, bahkan istilahnya itu setiap saya pertemuan kan saya buka list. Itu sampai kalau udah satu top bludak. satu top 2010 satu top gitu, supaya jangan bludak ya. Nah, itu yang muda-muda ini saya senang karena apa? Saya yang tua-tua kan menyadari satu ketika karena usia dan sebagainya harus adanya regenerasi turun ya. panggung kan. Betul. Nah, kami mengajak mereka itu ya istilahnya itu magang. Karena tadi tidak mudah. FKUB itu beda dengan Karang Taruna. Di sini ada agama, pergulatan agama. Dalangan saya mengajak anak-anak muda yuk ke gereja ini sudah pointer khusus ini. Betul. Tidak mudah mereka bisa masuk, itu tidak mudah. Mati kan tadi mengatakan ada stigma macam-macam ya. Bagaimana masuk ke pura, bagaimana masuk ke Litang. Ini makanya saya kan begini. Kalau panjenengan ingin menggantikan saya di Kota Pekalongan, FKUB ujian satu tok. Apa Pak ya? Sudah berani belum masuk gereja, masuk vihara, masuk Litang, masuk pura, sudah berani kan lulus. Tapi kalau belum menerima burung, saya tidak bisa itu. Dan nanti akan seperti itu tugasnya itu. Betul. Kalau menyamai kemana-kemana harus datang siap. Walaupun saya kata tadi memang tidak mudah karena ya maklum lah, misalnya agama Islam kan ada pergolakan dalam batin. Ini urusannya tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi ada kebatinan juga, banyak betul. orang gitu ya, banyak hal ataupun aspek ya. Makanya saya mengatakan banyak yang saya tarik ke FKUB tidak mau itu banyak. Banyak. Ya tokoh, ya bukan orangnya pandai. Sarjana itu tidak mau, nolak, mentah-mentah nolak itu. Makanya kan saya memaksakan. Makanya sampai sekarang pun saya kalau teman mau datang ya monggo, tidak ada masalah. Yang penting apa itu saya mengajak paling tidak dengan bergabungnya anak-anak muda, perempuan banyak juga. Oke. Dia kan cerita nanti di kampung-kampung cerita, dongeng ya. Nah ini kan misi kerukunan. Nah kita bersyukur bahwa tokoh-tokoh sekarang sudah sepaham yang kita ke depan ini ya bagaimana kita membawa umat ini supaya bisa betul-betul rukun. Amin. Sekarang tidak seperti dulu. Dulu kalau misalnya di Buaran, apalagi saya dengan Romo, saya dulu dengan ini Muhammadiyah misalnya, itu tuh masalah. Saya sama-sama Islamnya padahal masalah ya. Itu. Iya. Apalagi saya duduk sama Romo di. Islam begitu. Ngalor ngidul ngetan ngulon komentarnya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa ini menerima. saya melihat ketika saya meninggal dunia, Iya. itu karangan bunga datang dari Santo Petrus, dari macam-macam. Saya pasang, tidak saya buang itu sampai selesai 40 hari, tidak ada yang protes semua. Artinya malah bisa menerima. Betul. Tidak ada. Mas Masuki kok gitu tidak ada itu. Cuma bisa menerima. Artinya sudah mengenal lah. Nah ini kita memang perjuangannya tidak sedikit sekarang, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan nanti generasi muda bisa meneruskan ini. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau memang kita bisa ambil ya pemirsa yang ada di rumah bahwa kesimpulan kegiatan ini itu isinya tentang apa sih? Intinya adalah perkenalan ya Pak Yai ya. Perkenalan antara agama satu dengan yang lainnya. Karena memang kalau memang kita tak kenal maka tak sayang nggak sih Pak Yai? Jadi kalau memang kita sudah kenal satu dengan yang lain, stigma-stigma yang katanya dari orang-orang ya Pak Yai itu berhamburan di mana-mana, ini bisa ibaratnya ya terpatahkan karena kita mendengar sendiri dari perkenalan tersebut gitu pemirsa. Ini luar biasa. Semoga program ini benar-benar bisa jalan terus ya Pak Yai ya, karena memiliki tujuan yang bagus, hasilnya pun tentunya bagus pemirsa. Oke, kita ke Pak Kasiman kembali. Pak Kasiman, ini menurut Pak Kasiman sendiri ya, kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan sendiri itu seperti apa sih? Sudah amankah? Sudah kategori rukunkah? Atau perlu hal-hal yang diperbaikin lagi gitu?
Iya, kalau pandangan saya dalam 2 tahun terakhir itu nyaris sempurna rukun. Luar biasa. Luar biasa, nyaris sempurna rukun. Saya setahun 5 tahun Di Pekalongan yang lalu, menjabat 5 di- tahun yang lalu saya kan di Kabupaten Pekalongan. Oke. Tapi sebenarnya kan saya tinggal di Kota Pekalongan. Nah, setahun ini saya diberi amanah di Kota Pekalongan. Oke. Ketika saya amati 2 tahun terakhir ini nyaris tidak ada persoalan. Tidak ada yang seperti diceritakan beliau tadi tahun 99, tahun 2000, 98 itu. Kalau itu dulu kalau kita setback memang saya sudah di Pekalongan juga dan merasakan itu. Apalagi sebelum tahun 2000, tahun 97, 95 itu kan kesannya kata Pak Romo tadi kan sumbu pendek. Nah, kalau saya sekarang ditanya, ini sumbunya sumbu separuh apa satu gitu. Sudah Malah nggak ada tidak ada sumbunya. sumbunya Wah, lagi. luar biasa. Karena tidak ada Ya. provokatornya. Sekarang sudah alhamdulillah. Dan hebatnya itu apa yang Mas Aziz sampaikan tadi, itu kan ada Jawa, Arab dan Tionghoa. Itu welcome semua. Wah. Dari ormas kita. Sekarang nggak ada yang Muhammadiyah itu kemudian Maido. Ya apa itu Ru'yatul Hilal. Kemudian NU bilang apa itu hisab. Yang ada itu adalah kita saling memahami Wah. hisab monggo, ru'yah monggo, tapi kita saling menghargai perbedaan pendapat. Luar Itu yang biasa. bagusnya Itu luar biasa. indah sekali ya, makasih Man ya. Begitu, Dengan ya. seperti itu. Luar biasa ya pemirsa. Jadi kalau umpamanya kita memang ya in real life-nya memang kalau umpamanya kita berbicara kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan nyaris sempurna ya Pak Yai ya. Mungkin dengan support adanya FKUB, kemudian juga dengan adanya terpilihnya pemimpin-pemimpin yang mungkin bisa Ya, memberikan itu. sosialisasi yang Betul. baik juga untuk masyarakatnya gitu kan. Ini menjadikan Kota Pekalongan tenang dan aman. Semoga sampai selamanya. Insya Amin ya Allah, rabbal insya alamin. Allah. Dan kita harus break terlebih dahulu. Pak Yai, Pak Kasiman dan juga Romo, kita nanti lanjutkan lagi obrolan kita perihal safari rumah ibadah dan juga organisasi keagamaan. Buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita masih membahas mengenai program safari rumah ibadah ataupun Rumda dan juga organisasi keagamaan ataupun Orgama yang diinisiasi oleh FKUB ataupun Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekalongan ya. Masih bersama dengan Romo, kemudian Pak Kasiman dan juga Pak Yai ini. Pak Yai, sehat ya, semangat Pak Yai. Semangat. Semangat. Pak Yai ini luar biasa loh. Sore ada kegiatan, malam ada kegiatan. Butuh asisten? Saya mau Pak Yai. Mayan tambahan ya pemirsa ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi kita ke Pak Yai ya. Pak Yai, kalau apa tuh namanya? Kita katakan kan ini kan inisiasi program ini tuh diinisiasi ataupun diciptakan oleh FKUB gitu. Ada nggak sih Pak Yai terobosan-terobosan program lain lagi gitu kan sehingga bisa menjadikan Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kota Pekalongan ini semakin lebih baik lagi walaupun ini sudah baik gitu. Silakan. Iya, jadi begini ya, tadi kan sempat muncul memang kami menerima dana dari Kemenang 40 juta setahun. Dari awali itu 50 juta setahun. Tapi itu tidak cukup sama sekali. Dan apalagi kalau saya melihat, mendengar dari FKUB lain di kota itu 1M dananya. Maka mereka itu ketika kunjungan itu tidak kunjungan ke Semarang, ke Jakarta, Tapi Singapura. wah, Atau- Pak Yai butuh asisten nanti bilang Aziz loh ya. Nanti abis Iya. ini tuker-tukeran WA ya. Saya malah masih nunggu Romo mengajak ke mana? tembok ratapan ya. Romo bisa kontak-kontakan sama Aziz juga ya. Cuman begini Mas Aziz, saya Iya. itu kan orang Pekalongan, saya itu Betul. punya prinsip kita harus menggunakan dana itu dengan keberkahan. Memang uang segitu itu kalau kita gunakan di hotel itu berapa kali Dua kali selesai ya. sudah Dua selesai kali. itu. Nah ini kan tidak di sini. Karena saya menyadari, saya tidak menyalahkan pemerintah, APBD kita kan kecil. Betul. Kita harus menyadari kita diberi itu sudah maturun sangat lah. Nah, ya, kami ajak semua pengurus FKUB Surabaya menyukuri dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dengan syukur itu akan bertambah. Berkah namanya, berkah itu bertambah. Nah, ternyata ini
kita mengadakan kegiatan tuh 14 titik, ini dananya gede loh Mas. Sekarang saya datang misalnya ke Santo Petrus, jelas sudah persiapannya macam-macam misalnya ya. Ada snack, ada makan malam, mungkin kita memberikan transport pada jurnalis apa itu udah banyak. Itu kali 14 sudah berapa? Kami tidak minta pemerintah. Ini mandiri, ya. Dan si sohibul bednya yang didatangi tidak pernah batasi yang ikut. Ada 40, 50. Nah, sekarang kalau warung Padang 30.000 udah berapa itu? Iya kan? Ini luar biasa. Saya yakin betul ini berkah betul. FKU betul berkah betul. Nah, itulah kemudian saya mengatakan marilah jangan pernah dersulo, jangan pernah apa itu tidak terima. Kalau dalam metode kami kan qanaah ya, diterima apa pemberian Tuhan. Nanti kan berkembang. Nah, ini nanti sampai tanggal mulai dulu tanggal 20 Oktober 22, ending Maret ini 20 Maret 4 titik, tapi kami tidak menutup pintu kalau nanti setelah Lebaran ada yang minta ya saya layani, karena banyak permintaan baru, tidak pernah saya agendakan. Katanya kalau Aziz baca artikel itu kalau nggak salah bakal goes to school gitu ya? Iya, itu nanti ini Ramadan jeda, tapi saya juga temukan teman-temannya jangan jeda, maka Ramadan ini kami akan goes to school. Wah, luar dalam biasa. rangka moderasi beragama tadi. Pilot projectnya awalnya di mana, Pak? Saya rencananya? punya rencana di SMA 1 Bernadus. Oke. Kemudian SMP Pius ya. Kemudian nanti SMA Mahat. Wah, boleh tuh ya. Hire Aziz nggak apa-apa, nggak usah mikirin Amin, dana nanti, ya. nanti. Untuk Master of Ceremony, untuk menghantar moderatornya, itu. pakai nanti Jangan Aziz khawatir. sebagai duta moderat Millennial Iya. Agent dari Kementerian Agama Iya. Provinsi Jawa Tengah. Iya. Nanti biar bisa mendukung Jangan FKUB khawatir. Kota Pekalongan. Yang ya. penting nanti kan tahu, siapa tahu ya. Tahu sendiri ya. Apa nih? Saya kan baper saya. Pak Yai ini ujung-ujungnya ke situ. Ya nggak apa-apa ya, bercanda ya Pak Yandi ya. Iya benar-benar. Tapi ini memang serius. Kami yang butuh ya, butuh moderator, butuh Betul, macam-macam. pakai Aziz Pak Yai nggak masalah. Iya. Santai aja Pak Yai. Kami nanti akan segera adakan komunikasi dengan semua sekolah itu. Kapan mereka bersedia, kami datang. Jadi bisa siapkan. Malah dari SMA Bernadus sudah ngontak saya, kapan Mas Zuki mau datang? Ya, nanti saya sowan langsung lah, saya mau duduk dulu. Saya sendiri seperti sering tidak langsung formal, biar saya formal dulu. Datang dulu, ngomong dulu, udah cek, baru saya buat surat permohonan. Kan udah fit itu. Itu di bulan puasa ini. Paling tidak tiga kegiatan. 3 titik ya, ada 3 titik di bulan Ramadan. Nanti kita teruskan setelah Lebaran. Gitu. Luar biasa ya pemirsa, semoga program project lanjutannya bisa dikatakan seperti itu, ini bisa berjalan dengan lancar. Karena ini sangat bagus ya, setelah sudah menyasar pemangku-pemangku agama yang ibaratnya besar, kemudian menyasar juga generasi mudanya gitu ya. Jadi semua lapisan itu kena gitu targetnya ataupun goals-nya pemirsa. Baik, sekarang saya ke Pak Kasiman kembali. Pak Kasiman, adakah program dari Kementerian Agama Kota Pekalongan yang akan berkolaborasi mungkin ke depan gitu kan, tahun 2024 atau mungkin 2023 ini gitu, yang akan berkolaborasi sama FKUB Kota Pekalongan, Pak Kasiman? Iya, program Kementerian Agama dari beberapa program itu, yang pertama kan program unggulannya kan 1 tahun moderasi, tahun kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama, kemudian penguatan moderasi beragama. 2 program ini harus leading, harus maju dan harus berjalan. Nah, kita dalam simpul keberagaman ini, Kementerian Agama menjadi simpul. Nah, kami ingin bersinergi dan menjadi mitra. Apakah itu dengan FKUB, apalagi dengan pemerintah. Nah, di sini FKUB dalam hal ini leading juga program-programnya untuk Goes to Rumah Ibadah, Goes to School yang akan diinisiasi oleh Pak Kiai Marzuki dalam puasa Ramadan ini. Maka ini menjadi pertemuan yang pas, apalagi pemerintah Kota Pekalongan ini sangat mendukung. Ini pimpinan kita ini, masyarakat ini harus bersyukur punya pimpinan wali kota dan wakil wali kota itu mendukung. Betul. Ketika kemarin kunjungan ke rumah ibadah, ketika hari besar Natal dan Tahun Baru, itu luar biasa. Di Forkopimda, kemudian khusus wali kota dan wakil wali kota itu luar biasa. Bagaimana memperhatikan tidak hanya satu agama. Dan ini menurut saya
FKUB-nya sudah satu kata dan satu perbuatan. Betul. Kemenaknya satu kata dan perbuatan, ingin Pemerintahnya melayani, juga. Pemerintahnya apalagi Wah. memberikan memberikan kemudahan, bahkan anggaran, walaupun belum maksimal nih. Ini berarti kita sudah satu ikatan, satu program, satu tujuan yang nanti memberikan kemudahan, kebersamaan, dan rukun dan guyupnya Kota Pekalongan. Luar biasa. Ini yang paling penting. Sudah terasa sih rukun dan guyupnya ya, Pak Luar Kasiman, ya, biasa, insya Allah ya. ya. Karena memang kita lihat ya di Kota Pekalongan ini walaupun berbeda-beda tapi tetap ayem tentrem gitu pemirsa. Saya aja kalau mau ditawarin untuk Mas Aziz pindah ke Jakarta aja, ditawarin Pak Yai untuk pindah ke televisi Jakarta, tapi kayaknya kalau mau di Jakarta kemarin di sana aja sholat Jumatan wudhu ngantri Pak Yai. Iya. Enak di Pekalongan ya Pak Yai ya. Tentrem. Ada megono di sana. Sebentar, Pak Aziz, berkaitan dengan Ghost to School tadi, ini kan berarti yang harus dijual juga Mas Aziz. Betul. Karena dia agentnya. agent moderasi beragama for Betul. milenial. Jadi ini yang harus dijual juga. Dutanya ibaratnya Iya, gitu. jangan Nah, nanti Nanti akan khawatir, tapi Pak Marzuki kayak mamang ya pemirsa ya mukanya. Santai Pak Marzuki ya. Ya, Harusnya gitu ya Iya. Pak Kasiman ya, karena Pak Iya. Kasiman udah tahu gitu kan sebenarnya apa sih sebenarnya kerja job desk dari moderat millennial agent ini Iya. gitu ya, untuk memoderasi anak-anak muda agar Iya. kita itu saling rukun beragama kayak gitu juga gitu kan. Jadi agen moderat gitu di tengah-tengah, tidak memilih ke kanan ataupun ke kiri seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi, masih membahas mengenai safari rumah ibadah dan juga organisasi keagamaan. Pemirsa, sekarang kita ke Romo ya. Romo, kalau menurut Romo sendiri sih seberapa penting sih menurut Romo untuk menyampaikan moderasi beragama gitu kan untuk masyarakat, terutama kaum milenial itu tersendiri. Kalau kita berbicara nanti ini kan proyeknya Pak Yai kan Ghost to School ya, menyasar lebih ke anak-anak muda sekarang gitu. Silakan Romo. Ya, saya setuju sekali. Namanya kerukunan agama itu kan harus Rata gitu merata ya. semua lapisan masyarakat. Lebih-lebih kaum milenial ya. Kaum milenial itu adalah kaum masa kini dan masa depan bangsa kita, masyarakat kita. Kita perlu membekali mereka dengan ideologi yang baik, dengan semangat yang baik. Jangan sampai generasi muda kita itu terpengaruh oleh ideologi yang memecah belah. Karena itu nanti akan pengaruhnya luar biasa dengan orang lain. Ya, tadi disebut terobosan yang akan dibuat FKUB, Go to School ya, disebut SMA Santo Bernardus. Itu SMA milik kami, Gereja Katolik, punya sekolah SMA Bernardus, lalu juga BIUS mitra kerja milik suster ya. Itu kami welcome, senang, karena memang kami juga dari Gereja Katolik. Kami kan Gereja Katolik itu satu ya. Kami belum lama ini dikumpulkan tingkat kuskupan, itu pusat kami kuskupan di Purwokerto. Wakil-wakil dari paroki kami mengirim 2 orang. Persis tema pembicaraannya dalam pertemuan di Komisi Hubungan Antaragama, kami membuat nama itu. Yang dibahas adalah moderasi hidup beragama. Jadi nyambung, klop ya. Ini ibaratnya orang Jawa tumbuh oleh tutup. Betul. Itu ya. Jadi ya itulah indahnya ketika ada ide, ada gagasan dari ini, ternyata kelompok lain pun punya sudah membuat yang sama, hal yang sama gitu ya Romo. Kita ya? ketemu. Nah, pertemuan ini kita omong seperti ini kan justru kita ternyata punya tujuan sama. Betul. Kita punya keprihatinan sama. Kita punya keinginan sama. Nah, karena kita bisa duduk bersama, omong ya, nanti bisa terwujud, terrealisasi. Jadi FKUB ini bukan hanya wacana, omong, tapi sungguh sebuah action yang nyata. Dan ini lebih menarik lagi karena action ini mau diterapkan pada eksekusi pada milenial. Wah, luar biasa gitu ya. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Jadi saling menyambut ternyata juga kalau umpamanya seperti ini memang safari itu sangat penting ya Romo ya. Karena memang benar-benar mengenal gitu ya Romo ya. Yang tadinya juga kurang tahu jadi tahu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu semuanya. Semoga memang ini rencananya dari FKUB bisa berjalan dengan lancar ya Pak Yai ya. Karena ini baik tentunya untuk semuanya. Oke, last question nih untuk narasumber kita semua yang ada di sini. Harapan ke depan Pak Yai ya, ataupun pesan perihal kerukunan umat beragama untuk Kota Pekalongan, silakan. Ya, tentu karena misi kami misi kerukunan,
misi menebar kebaikan. Ya, saya berharap memang generasi yang kami siapkan ini betul-betul bisa meneruskan. Barangkali kami ini hanya memasang landasan saja, ya, panjang saja. Tapi kedepannya untuk menghadapi tantangan adalah generasi muda. Nah, itu harapan saya, dan sekarang yang ada ini memang saya sudah bersyukur karena hampir semua tokoh agama sudah sepakat. Dari agama apapun, satu nada lah, satu irama. Mari bersama-sama kita ciptakan kerukunan di kota ini. Dan juga tadi Pak Kasiman sudah menyatakan termasuk pemerintahnya luar biasa, betul luar biasa. Baru sekarang ya Mas Aap ini ya, saya sampaikan, saya terutama terharu ketika saya diberi undangan untuk doa bersama pembukaan kembali Pasar Banjarsari. Betul. Ya kan? Ya saya berpikir ya itu yang istighosah biasalah, nanti kami datang. Tapi kemudian lewat ajudannya dia mengirim berita lagi, Pak Marzuki siapkan untuk doa semua agama. Itu saya kan juga kaget juga ya, ini di Pekalongan belum pernah terjadi, belum pernah ada. Aku langsung saya koordinasi, saya menunjuk bla 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 bla, nanti kumpul di Santo Petrus, kita jalan bersama gitu ke pasar gitu. Nah, kami betul di malam itu kami ya dari semua agama ini satu panggung Habib Bakir. Ini luar istimewa, luar biasa loh. Siapa Habib Bakir kita tahu semua kan ya. Betul. Iya, dan beliau bisa menyaksikan bagaimana cara berdoa orang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, macam-macam. Dan juga hadirin yang datang itu bisa adem melihat, loh, kok bisa duduk bersama betul ya? Luar biasa. Oh, doanya orang Hindu kayak begitu, kayak begitu. Ini kan masalah baru, jadi tidak kaget betul. Nah, itu yang saya sampaikan pada Pak Wali, luar biasa. Saya mengapresiasi positif sekali karena ini luar biasa bisa mendudukkan sepanggung tokoh agama yang berbeda, satu panggung dengan Habib Bakir. Dan Habib Bakir saya memandangnya beliau bijaksana. Bijaksana sekali. Setelah itu tidak ada apa komentar masalah, tidak ada sama sekali. Artinya dia sepakat, ya welcome lah. Itu yang saya sampaikan. Maka kita mengajak semua pemirsa, terutama orang-orang kota Pekalongan ya, marilah saatnya kita bersama-sama untuk rukun, damai, menerima semua perbedaan. Itulah yang namanya tepos liro, toleransi, tasamuh. Gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Marzuki atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Kasiman atas waktunya. Romo, terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya, sukses selalu ya. Buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat lebih santai hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.